Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon orang-orang yang akan sukses kelak. Amin. Nama gue Rafli Ridwan. Bagi kalian yang emang belum tahu nama gue, jadinya gue kenalin dah tuh. Oke, ini merupakan podcast pertama gue. Jadi gue masih meraba-raba sih sebenarnya dunia podcast itu seperti apa. Dan ya sudahlah, gue langsung aja terjun ke YouTube buat nyari tahu gimana sih dunia podcast tuh. Ngedengerin podcast orang lain juga gitu gue. Di sisi lain, gue juga pengen gitu jadi penyiar radio, berbicara dan didengarkan banyak orang, walaupun hanya ada komunikasi satu arah, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga suka, mau pahit pun kondisinya ya hadapin aja. Namanya juga suka kan, gimana aja ketika kalian suka sama doi, mau dicuekin separah apapun tetap aja kalian ngedeketin kan. Oke, hari ini gue mau bahas tentang gap year. Gap year kalau kata kita mah nganggur gitu, gap year makan bahasa kerennya aja gitu ya. Jadi teruntuk kawan-kawan gue yang sedang gap year, semoga tahun ini tidak ada lagi yang namanya gap year. Gue doain juga semoga kalian semua akan masuk PTN favorit yang kalian impikan. Terus ya juga untuk kalian kawan-kawan gue yang menyandang gelar gap year, jangan malu, oke? Dan tetap kuat semangat. Sebenarnya gap year itu tuh bukan mengartikan kalau kalian itu tuh tertinggal gitu. Hanya saja waktunya belum tepat gitu, belum datang ke kalian. Belum tentu juga dengan kalian start duluan kalian bisa jadi juara. Kalian tuh ibarat superhero dalam sebuah film gitu. Asik. Kenapa gitu? Karena pahlawan itu datangnya belakangan dan kalian adalah pahlawan itu gitu loh. Pahlawan untuk diri kalian sendiri. Mungkin beberapa dari kalian masih ada gitu yang trauma atau masih ada yang takut gitu untuk mencoba lagi mengambil kesempatan kedua guna melihat hasilnya apakah kalian akan masuk PTN yang kalian inginkan gitu di tahun ini. Terus cerita sedikit ya. Ini untuk bahan motivasi aja mungkin untuk kalian ya. Gue punya teman dekat ya kan, yang dia itu bisa bangkit lagi gitu walaupun masih ada rasa takut yang masih menghantui gitu kan, yang emang dulunya itu dia ada di titik paling terendah gitu. Dia itu menyandang gelar gap year yang memang dia sendiri pun gak suka gitu sama gelarnya. Siapa sih yang suka sama gap year gitu gelarnya kan? Gak ada pasti. Jadi ketika hari pengumuman SNM ini ceritanya, dia gak lolos gitu. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Terus setelah dia menunggu jadwal UTBK atau yang kita sebut SBMPTN, dia itu selama proses menunggunya itu bisa dibilang masih sakit hati, nggak mau lagi ngejar mimpinya dia. Tapi ya mau nggak mau gitu ada kesempatan ya diambil lah daripada nggak sama sekali gitu kan. Akhirnya diambil lah tuh kesempatan, dia coba buat UTBK. Tapi ketika waktu UTBK yang pertama gagal, terus dia coba lagi lah untuk UTBK yang kedua kalinya, menunggu lagi jadwalnya diisi dengan kerja keras, usaha segala macam. Hasilnya apa? Ya nggak keterima lagi. Setelah SNMPTN dan SBMPTN nggak keterima, pasti hatinya terpukul banget kan. Itu pasti sedih pastilah, sakit hati pun ya pasti. Tapi gua gitu kan sebagai kawannya yang emang harus saling nge-support satu sama lain kan, gue suka bilang untuk selalu bangkit gitu. Karena pada hakikatnya orang yang gagal pun itu orang yang sudah berusaha tapi usahanya kurang maksimal gitu. Jadi
maksimalkan lagi usahanya. Terus sekarang alhamdulillahnya dia udah punya tekad yang besar dan berkeinginan untuk menggapai mimpi yang tinggi. Walau sebenarnya masih takut, tapi dia sudah ada langkah awal gitu untuk menuju ke sesuatu hal yang lebih besar gitu dari sebelumnya. Dan gue juga berpesan kepada dia gitu, dan untuk kawan-kawanku semua gitu yang masih gap year, jangan sedih, jangan takut. Luaskan lagi pikiran kalian, ubah pola pikir kalian menjadi positive thinking. Karena yang gue katakan ke diri gue sendiri sampai sekarang itu, mungkin kampus A terlalu kecil untuk orang besar seperti gue, yang memang memerlukan tempat yang besar untuk belajar. Gue selalu menanamkan kata-kata itu guna memacu semangat gue dalam mengejar impian gue, dan itu juga yang gue kasih tahu gitu ke teman gue. Semoga teman gue juga bisa semangat lagi, dan ya hasilnya gak buruk-buruk banget sih. Kita ada motivasi untuk maju dan bangkit lagi gitu. Terus buat kalian juga semuanya nih, cukuplah kalian rebahan dan menelantarkan diri kalian seperti yang dulu gitu. Tidak ada arah tujuan, mau kerja nggak dapat kerjaan, mau kuliah swasta nggak ada dana, segala macem. Yang bisa dilakuin cuman rebahan aja di rumah, makan tidur kerjaannya gitu, nggak ada gunanya gitu loh. Sementara teman kalian di luar sana justru sudah mulai ngejar impiannya. Lalu kalian kapan? Pesan terakhir gue nih, untuk kalian yang sedang berjuang untuk tahun ini, jangan lupa untuk selalu berdoa, minta dipermudah segala urusannya, semangat belajarnya ditingkatkan lagi dari sebelumnya. Semoga pembicaraan gue yang singkat ini bermanfaat bagi kalian semua.